Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama untuk mahasiswa pendidikan matematika semester 4 mengenai perkuliahan tentang metodologi pembelajaran matematika. Ya, LNO dari mata kuliah ini adalah Pak Rino Ricardo dan saya bertindak sebagai tim dalam perkuliahan tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa saja yang akan dibahas dalam perkuliahan metodologi pembelajaran ini. Jadi pada perkuliahan kali ini, mata kuliah ini akan memberikan kemampuan atau pemahaman tentang konsep-konsep metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran, serta memahami model-model pembelajaran yang inovatif dan keterampilan dasar dalam mengajar. Pelaksanaan perkuliahan ini akan menggunakan metode pembelajaran berbasis media sosial, presentasi, ceramah, diskusi, dan tugas terstruktur. Evaluasi belajar yang dilakukan berdasarkan pada kehadiran, keaktifan, penugasan, dan keikutsertaan dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ada beberapa aspek yang nantinya akan dinilai pada perkuliahan ini yang terdiri dari aspek pengetahuan dan keterampilan khusus. Keterampilan dimensi pengetahuan ini akan mengukur tentang aspek-aspek keterampilan dasar dalam pembelajaran matematika. Yang kedua adalah menguasai konsep-konsep teori belajar matematika. Kemudian keterampilan khusus yang diukur adalah kemampuan mahasiswa nantinya dalam mengelola kelas ketika proses pembelajaran matematika. Ini yang diharapkan setelah mahasiswa memperoleh pembelajaran ini. Nah, yang kedua adalah capaian pembelajaran lulusan. Mahasiswa mampu memahami prinsip pembelajaran serta konsep, model, metode, strategi, dan teknik dan trik dalam pembelajaran. Kemudian mahasiswa memahami model-model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran serta memahami konsep keterampilan dasar mengajar. Nah, selanjutnya adalah peta pembelajaran. Jadi pada pembelajaran ini selama 7 pertemuan, dosen yang akan mengampunya adalah saya. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran serta konsep, metode, model, strategi, teknik, dan trik dalam pembelajaran. Nah, khususnya pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas tentang perbedaan antara metode, model, strategi, dan pendekatan nantinya. Kemudian di pertemuan kedua, ini akan membahas tentang pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Ini sampai dengan pembelajaran pertemuan keempat, kita akan membelajar tentang tipe kooperatif, baik dari jigsaw maupun dari number head together, atau dari teams games turnamen. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang model pembelajaran tim mind mapping, dan pertemuan keenam dan ketujuh kita akan membahas tentang model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Dan yang pertemuan ketujuh sebelum UTS kita akan belajar tentang tipe pembelajaran berbasis discovery learning. Nah, untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini sistemnya adalah ceramah dan diskusi serta tanya jawab. Nantinya diskusi dan tanya jawab ini akan dilakukan melalui media e-learning. Sedangkan ceramah ini dapat diakses melalui akun YouTube yang nantinya akan saya share di dalam e-learning. Nah, untuk pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh, ini akan dilakukan diskusi kelompok. Nanti, diskusi ini nanti akan dilakukan oleh kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, jadi nanti kelompok 1 akan membuat makalah. Makalah tersebut isinya tentang model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Di dalamnya dibahas tentang pembelajaran kooperatif itu apa. Jadi yang harus ada di dalam makalah itu ya, nantinya adalah pengertian
dari kooperatif tipe Jigsaw. Yang kedua adalah karakteristik dari pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan dalam pembelajaran matematika. Nah, ini. Dan untuk kelompok-kelompok yang lain ini sama, nanti harus ada minimal pengertiannya, karakteristiknya, dan contoh penerapan dalam pembelajarannya. Kalaupun mau dikembangkan silahkan, boleh lebih daripada poin-poin itu, dan akan menjadi penilaian lebih untuk mahasiswa ketika poin ini mampu mencakup atau tercover dalam makalah, tapi juga mampu menambahkan aspek-aspek lainnya. Saya kira seperti itu. Kemudian nanti silakan dilaporkan kepada saya ketua kelompoknya siapa, ya. Ini nomor saya, nomor WhatsApp saya. Jadi nanti ketua kelompoknya, bukan ketua kelompok, ketua kelas berarti ya. Ketua kelas nanti melaporkan kepada saya pembagian kelompoknya seperti apa. Jadi setelah selesai perkuliahan ini nanti dibagi kelompoknya sampai pada pertemuan ke-7, ya. Untuk perkuliahan Parino nanti silahkan akan disampaikan lebih lanjut oleh Parino apakah nanti akan menggunakan diskusi seperti ini atau akan menggunakan ceramah, ya. Untuk makalah yang dikumpulkan, pertama, makalah harus dicek plagiarisme, ya. Plagiarismenya itu harus dicek dan minimal kurang dari 25%. Ya. Jadi nanti yang dikirimkan ke saya adalah hasil cek plagiarismenya. Nah, silahkan, banyak sekali aplikasi plagiarisme yang free yang bisa digunakan seperti plagiarism checker, ataupun ada yang punya akun Turnitin, silahkan, ya. Yang jelas yang dikirimkan makalah ke saya adalah makalah hasil cek dari plagiarisme. Nah, tujuannya apa? Atau mungkin ada yang belum memahami dulu tentang plagiarisme apa. Plagiarisme adalah tindakan yang diharamkan dalam karya tulis ilmiah. Kenapa diharamkan? Karena pada plagiarisme itu sifatnya orang akan mencatut atau mengambil hasil karya orang lain dan memindahkan dan mengakuinya sebagai hasil karyanya sendiri. Nah, dalam karya ilmiah tentu hal itu tidak dibenarkan. Nah, apa yang ingin saya latihkan dalam hal ini adalah sikap kejujuran, ya. Sikap kejujuran dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan juga hal yang lainnya. Saya lebih menghargai mahasiswa yang nantinya membuat makalah secara mandiri dengan bahasanya sendiri. Kalaupun nanti akan menggunakan rujukan dari sumber-sumber yang lain, nanti itu diparafrase. Artinya ketika kalian membaca suatu kalimat, itu dipahami betul secara utuh, kemudian dituangkan dalam bahasa sendiri. Artinya jangan menggunakan bahasa yang sudah ada, karena kalau misalkan menggunakan bahasa yang sudah ada, itu tingkat plagiarismenya akan tinggi. Jadi makalah yang nanti dikirimkan ke saya adalah makalah yang tingkat plagiarismenya nanti kurang dari 25%. Tuh. Kemudian ini berlaku juga tidak hanya untuk kelompok 1, aturan ini berlaku untuk kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ya, jadi hati-hati dalam melakukan penulisan. Dilakukan dengan penulisan menggunakan bahasa tersendiri. Ini aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan ya. Ada yang plagiarism checker, ada Turnitin, ataupun yang lain yang bisa digunakan sebagai alat cek
dari plagiarisme. Nah, saya kira seperti itu. Untuk tugas-tugas selanjutnya, sekali lagi nanti untuk ketua kelas, setelah perkuliahan ini, berarti hari Kamis juga harus langsung melaporkan. Siapa saja dibagi secara merata ya, dibagi secara merata. Jumlah kelompoknya ini ada berapa dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ini ada kriteria-kriteria. Oh, sepertinya ini Pak Rino juga mengagendakan tentang penyusunan makalah ya. Penyusunan makalah oleh karena itu maka pembagian kelompok kita akan perluas saja karena Pak Rino juga menggunakan ini. Jadi nanti dibaginya akan lebih banyak lagi berarti sampai pada kelompok 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kelompok ya. Jadi kalau misalkan nanti pembagiannya tolong dilakukan oleh ketua kelas secara merata, sehingga tidak ada yang terlalu banyak ataupun tidak ada yang terlalu sedikit. Orang matematika harusnya melakukan pembagian ini lebih adil lagi, gitu ya. Ini adalah kriteria-kriterianya. Di dalam makalah tersebut harus mengandung 5 artikel yang sesuai topik pembahasan. Jadi kalau misalkan tadi di tipe jigsaw, berarti harus ada artikel di dalamnya, kutipan dari artikel yang diambil dari 5 artikel yang baik itu nasional maupun internasional. Tentunya kalau misalkan artikelnya internasional, penghargaan terhadap penilaiannya itu akan lebih besar dibandingkan dengan artikel yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga kemampuan menyusun laporan dan mempresentasikan makalah. Jadi nanti setiap pertemuan tersebut dipresentasikan. Untuk presentasi, saya sangat memberikan kelonggaran sekreativitas mungkin, boleh menggunakan video yang seperti saya gunakan, ataupun melakukan video animasi. Yang jelas, inti dari makalah yang ada itu mampu tersampaikan secara baik. Begitu. Kemudian ada penilaiannya terhadap makalah. Bagi yang masih bingung mungkin, ini video yang saya gunakan ini menggunakan Zoom. Jadi bisa nanti ada menu record di sana. Kalaupun nanti pas presentasi tinggal diklik saja record, nanti akan mampu mempresentasikannya. Atau misalkan jika kalian nanti ada dari setiap kelompok itu memiliki apa ya, namanya tempat yang berjauhan, nanti silakan. Dengan Zoom ini lebih mudah sebenarnya. Jadi tinggal koneksi Zoom antara kelima kelompok, misalkan dalam satu kelompok ada 3 atau 4 orang, keempat orang tersebut masuk ke dalam room Zoom yang sama, kemudian dalam room Zoom tersebut melakukan presentasi seperti di hadapan itu ada audiens yang lain, kemudian itu direcord gitu. Kemudian hasil recordan itu diupload ke dalam akun YouTube. Nah, dari akun YouTube tersebut nanti linknya itu di-share dalam e-learning sehingga teman-teman yang lain nanti akan mengakses video tersebut untuk pembelajaran dari presentasi. Nah, dan saya akan lebih mudah dalam melakukan penilaian terhadap presentasi. Kemudian yang kedua, pada saat melakukan perekaman itu kamera diwajibkan untuk on, gitu ya. Kenapa harus on? Karena kemampuan berkomunikasi, kemampuan meyakinkan audiens itu akan menjadi penilaian.
Saya kan tidak tahu apakah ketika Anda presentasi itu Anda dalam kondisi seperti apa. Kondisi siap atau tidak, itu kan akan menjadi poin yang nantinya akan menjadi penilaian. Nah, ini adalah tugas-tugasnya, kemudian penilaiannya. Penilaiannya yang pertama adalah tentang penulisan makalah. Nah, tadi syarat makalah terkumpul itu dia harus bebas plagiarisme atau plagiarisme, hasil cek plagiarisme itu bebas kurang dari 25%. Silahkan, banyak aplikasi yang bisa di-download di Google tentang plagiarism checker atau Turnitin seperti yang tadi saya tuliskan, atau menggunakan platform-platform yang lainnya. Itu syaratnya. Yang kedua ada penilaian makalah. Yang makalah tersebut harus memenuhi sistematika penyusunan makalah seperti yang nanti disampaikan di sini. Kemudian ketetapan tata tulis makalah sesuai ejaan bahasa Indonesia. Kemudian konsistensi dalam penggunaan istilah, warna, simbol, dan lambang, kerapian sajian makalah, dan kelengkapan penggunaan fitur Microsoft Word dalam penulisan sajian. Makalah itu persentasenya besar, 60%. Dan yang terakhir adalah 40% lainnya itu dinilai dari kemampuan presentasi makalah. Kemampuan memahami materi dan lain sebagainya itu menjadi pertimbangan. Nah, rubrik untuk penilaian presentasi ini adalah mencakup pada kemampuan organisasi, isi, gaya presentasi. Ya. Ini adalah aspek-aspek penilaiannya. Kemudian daftar rujukan yang dapat dilakukan adalah buku dari Aris Wahimin tentang model pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2013 ataupun model-model pembelajaran inovatif. Ataupun kalau nanti ada sumber yang lain, nanti saya akan share ya. Silahkan nanti ketua kelasnya menghubungi saya melalui nomor yang telah saya berikan. Kemudian nanti kalau misalkan membutuhkan bahan-bahan atau sumber-sumber yang lain, boleh menghubungi saya untuk meminta sumber-sumber tambahan. Saya ada buku Ernst tentang bahan-bahan ini, ataupun juga bahan-bahan yang dari literatur bahasa Indonesia lainnya. Oke, untuk overview perkuliahan saya rasa seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam pertemuan pertama perkuliahan sesuai agenda, yaitu tentang pendekatan, model, strategi, dan metode. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengenal, memang agak mirip-mirip ya antara pendekatan, model, strategi, metode. Apalagi bagi mahasiswa semester 4 atau semester 2, apa itu pendekatan, apa model, apa strategi, apa metode. Kadang kita juga salah menggunakan istilah yang tepat gitu. Apakah ketika kita menyebutkan kooperatif itu sebagai model atau suatu metode, atau misalkan project based learning. Project based learning itu dikatakan pendekatan, model, strategi, atau metode. Nah, ini penting untuk dipahami bahwa keempat komponen ini dia memiliki perbedaan yang sangat mencolok sebenarnya. Walaupun kadang dalam penggunaannya sering dipertukarkan. Nah, itu kesalahannya. Harapannya ketika sudah belajar tentang perkuliahan ini, atau misalkan telah melewati mata kuliah ini, ataupun pada pertemuan ini, kita sudah bisa membedakan apa itu pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Oke. Di sini ada diagram segitiga terbalik. Yang paling atas itu model, kemudian ada pendekatan, ada strategi, dan ada metode. Model ditaruh di paling atas, kemudian pendekatan, strategi, dan metode. Nah, kemudian dari luas areanya, model ini memiliki luas area yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan, dibandingkan dengan strategi, dan dibandingkan dengan metode. Semakin ke bawah itu areanya semakin kecil. Apa maknanya? Kalau misalkan kita melihat diagram segitiga terbalik ini, berarti model itu dia memayungi pendekatan, strategi, dan metode. Pendekatan memayungi strategi dan metode, kemudian strategi memayungi metode.
Kurang lebih seperti itu. Lalu apa bedanya? Apakah kita bisa mengambil perbedaan dari diagram segitiga terbalik tersebut? Nah, satu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun, ini pengertian tentang strategi pembelajaran. Pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur urutan langkah pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran supaya efektif dan efisien. Strategi terkait dengan kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik, dan model pembelajaran. Nah, apakah dari sini bisa dibedakan tentang strategi? Belum ya, karena kita masih perlu mencari definisi dari pengertian yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke model. Model dikatakan suatu bentuk tiruan atau replika dari suatu benda yang sesungguhnya. Ya, kan kalau misalkan kita melihat suatu model biasanya dikatakan model itu dia dikatakan model ketika dia mereplikasi atau meniru dari benda aslinya. Dikatakan itu model. Kemudian, suatu contoh konseptual atau prosedural dari suatu program, sistem, atau suatu proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Nah, apakah sudah bisa diserap model itu apa? Sebelumnya, sekarang kita lebih spesifik. Tadi kita berbicara tentang model itu sendiri apa. Yang kedua adalah model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Gitu. Suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir disajikan secara khusus oleh guru di kelas. Jadi model itu dia menggambarkan keadaan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Itu model. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Ya, hanya model ditaruh paling atas karena dia merupakan payung dari semuanya dan di dalam model tersebut semuanya tercakup. Nah, ada lagi sekarang tentang pendekatan. Pendekatan merupakan suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks pendekatan pembelajaran, pendekatan pembelajaran merupakan suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu, baik itu filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis yang mewadahi, menginspirasi, dan menguatkan atau melatari metode pembelajaran. Saya masih belum ingin memberikan poin tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Saya masih meminta Anda untuk mencoba menggali perbedaan-perbedaan tersebut berdasarkan deskripsi-deskripsi yang tadi disebutkan tadi. Tadi model dia secara umum sendiri, model dikatakan bahwa dia adalah tiruan atau replikasi dari keadaan sebenarnya. Model pembelajaran dikatakan bahwa model pembelajaran tersebut dia merupakan urutan langkah pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan model tersebut mencakup di dalamnya pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Kemudian tadi dikatakan bahwa pendekatan pembelajaran itu merupakan rangkaian pembelajaran yang didasari oleh prinsip dasar yang memudahi, menginspirasi, dan menguatkan atau melatari metode pembelajaran tertentu. Gitu ya. Nah, dari deskripsi-deskripsi tersebut, dua tadi apakah sudah ditemukan perbedaannya? Kalau masih belum, kita masuk ke metode pembelajaran.
Metode merupakan prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metode adalah jabaran dari pendekatan. Jadi, metode adalah jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan bisa dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan prosedur pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran langsung. Guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode pembelajaran yang sama. Jadi misalkan metodenya ceramah, tekniknya bisa berbeda-beda. Atau misalkan dalam satu metode ini biasanya dilakukan teknik pembelajaran yang mungkin sama atau mungkin bisa berbeda-beda. Artinya metode ini bisa memayungi berbagai macam teknik pembelajaran. Nah, lalu apa perbedaannya dari apa yang kita sudah deskripsikan tentang pembahasan tadi? Kalau misalkan masih ada yang berpikir tentang perbedaannya, model itu lebih umum, dari model itu dia lebih umum dari pendekatan, strategi, dan metode. Kemudian ada lagi yang bilang pendekatan itu lebih umum daripada strategi dan metode. Kemudian kalau misalkan perbedaannya masih sebatas itu, maka ini pemahamannya masih belum komprehensif. Nah, di sini saya sambil memberikan contoh apa itu dikatakan model, gitu ya. Model merupakan gambaran proses pembelajaran yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip atau teori belajar, digunakan untuk mengorganisir pengalaman belajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Singkatnya, model pembelajaran itu karakteristiknya dia harus memiliki tahapan pembelajaran atau harus ada sintaksnya. Sintaks itu adalah tahapan pembelajaran. Nah, dalam model pembelajaran kontekstual, misalkan itu ada tahapannya. Dalam model pembelajaran masalah itu juga ada tahapannya. Misalkan dalam pembelajaran masalah itu tahapannya dimulai dari ekspos tentang masalah yang akan dipecahkan oleh mahasiswa. Kemudian di tahap kedua, siswa nantinya akan diminta untuk mengajukan permasalahan atau mengajukan pertanyaan terhadap permasalahan yang ada di tahap pertama, kemudian masalah tersebut dirinci ke dalam poin-poin tertentu, kemudian siswa diajak untuk mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut, kemudian di tahap selanjutnya siswa diajak berdiskusi, dan yang terakhir adalah refleksi. Itu adalah ada tahapannya. Nah, ketika kita menemukan suatu istilah dalam pembelajaran yang dia memiliki sintaks pembelajaran, maka itu kita sebut dengan model pembelajaran. Misalkan project based learning itu ada tahapannya, maka kita sebut itu sebagai model pembelajaran. Jigsaw itu disebut sebagai model pembelajaran. Kalau kooperatif itu beda lagi, itu pendekatannya. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, sedangkan pendekatan itu dia titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Nah, dalam pendekatan itu ada pembelajaran pendekatan teacher center atau student center. Lebih jauh lagi tentang pendekatan, ini adalah bagaimana guru mengorganisasi siswa untuk mencapai pembelajaran. Apakah dia akan menggunakan organisasinya mengenai lingkungan, maka akan masuk ke pendekatan lingkungan. Kalau misalkan pembelajarannya nanti akan diorganisasi dalam bentuk sejarah, misalkan apa ya? Karena saya orang kimia, saya ambil contoh tentang pembelajaran atom. Itu mungkin masih ingat di SMA ya. Pembelajaran atom itu penemuannya bisa menggunakan pendekatan sejarah. Kenapa? Karena dalam atom tersebut itu ada perkembangan teori atom, misal mulai dari model teori atom Dalton,
Thomson, Rutherford, Bohr, sampai pada mekanika kuantum. Nah, ketika sejarah-sejarah itu diperkenalkan kepada siswa, maka itu adalah pendekatan sejarah. Jadi, pendekatan secara garis besar di sini bahwa ketika kita ingin menggunakan organisasinya dalam bentuk apa, itu adalah pendekatan. Kalau misalkan menggunakan lingkungan, tadi berarti pendekatannya pendekatan lingkungan. Kalau misalkan kita ingin menggunakan pendekatannya tentang sejarah, berarti yang masuk di sana adalah pendekatan sejarah. Kemudian juga di sini yang lain tentang pendekatan teacher center. Kalau teacher center berarti berpusat pada siswa. Kalau pendekatannya student center berarti organisasinya itu pembelajarannya dilakukan berdasarkan pada berpusat pada siswa. Jadi nanti yang lebih terlibat aktif dalam pembelajaran adalah siswa. Sedangkan pada teacher center yang lebih aktif dalam pembelajaran itu adalah guru. Kemudian ada strategi. Nah, strategi adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan untuk mencapai. Contohnya apa? Contohnya adalah strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran discovery, atau misalkan mini research, itu masuk ke dalam strategi. Nah, yang terakhir adalah metode. Metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata untuk mencapai tujuan secara optimal. Kalau saya sendiri memahami metode, sederhana saja. Metode itu adalah bagaimana guru menyampaikan pembelajaran. Kalau misalkan dia menggunakan ceramah, berarti metodenya ceramah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara guru misalkan menyampaikan pembelajaran dengan cara diskusi. Itu masuknya metodenya diskusi. Metodenya materinya disampaikan dengan praktikum, berarti metodenya praktikum. Kemudian materinya disampaikan dengan tanya jawab, berarti metodenya tanya jawab. Gitu. Metode dalam satu rangkaian pembelajaran bisa terdiri satu metode ataupun berbagai macam metode. Nah, misalkan dalam rangkaian pembelajaran ini, saya pertama melakukan tanya jawab, ceramah dalam video ini, kemudian melakukan diskusi dalam bentuk e-learning. Nah, kemudian ada tanya jawab juga dalam e-learning itu. Nah, saya menggunakan 3 metode itu. Nah, ini contoh yang lainnya tentang penerapan dari pendekatan, metode, teknik, dan model. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Jadi sekali lagi, untuk ketua kelas, tugasnya tolong dibagi kelompoknya menjadi kelompok yang tadi sudah dituliskan di dalam overview perkuliahan, kemudian dilaporkan kepada saya kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, dan materinya apa. Nah, setiap kelompok nanti menyampaikan makalah, melaporkan makalah H-1 pertemuan. Jadi kalau misalkan kelompok 1 minggu depan, berarti hari Kamis perkuliahannya itu harus dikumpulkan H-1. Berarti hari Rabu. Saya tunggu hari Rabu sebelum jam 6 lah. Sebelum jam 6, jam 18. Jadi sebelum jam 18 itu harus dikumpulkan. Lebih dari jam 18 itu saya tidak akan terima makalahnya, berarti dianggap dia tidak memiliki poin terhadap makalah ataupun presentasinya. Seperti itu. Nah, jangan lupa juga kemudian untuk makalah yang dikirimkan nantinya itu adalah makalah yang sudah dicek Turnitinnya. Tidak lebih dari 25%. Begitu. Untuk tanya jawab atau pertanyaan yang lain,
diskusi tentang materi atau apapun, kita akan lakukan di dalam e-learning. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa untuk like, dan share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.